Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, di mana pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai penerapan rumus fungsi spreadsheet pada laporan keuangan dalam akuntansi. Tapi sebelum kita membuat laporan keuangan, pastikan dulu kita akan membuat transaksi-transaksi tersebut dalam bentuk jurnal. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh kasus yaitu pada salon bahagia. Nah, di sini kita sudah punya neraca saldo, kemudian kita punya transaksi pada bulan Desember dan juga data penyesuaian. Nah, dari transaksi-transaksi dan informasi ini kita akan membuat eh, jurnal-jurnal dalam akuntansi, mulai dari jurnal umum, kemudian buku besar, selanjutnya buku besar pembantu piutang, pembantu utang, neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, dan lain-lain sampai dengan laporan keuangan. Tapi sebelum itu, pastikan kita sudah memiliki daftar akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, daftar akun ini mengacu pada soal ya, atau kita buat sesuai dengan soal yang ada, informasi yang ada di soal. Kemudian juga kita di sini punya informasi mengenai daftar pelanggan atau customer dan juga daftar pemasok atau supplier. Nah, informasi ini akan digunakan dalam membuat buku besar pembantu nantinya. Jadi, ini sangat penting ya, kedua daftar ini, yaitu daftar pelanggan dan juga daftar pemasok seperti itu. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuat buku besar, mohon maaf maksud saya jurnal umum terlebih dahulu. Nah, pada bagian jurnal umum kita akan membuat sheet baru, kita kasih judul jurnal umum. Nah, jangan lupa pada bagian jurnal umum ini kita buat kopnya ya, atau kepala atau identitas, itu salon bahagia, jurnal umum per 31 Desember 2023. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel jurnal umum, yaitu tanggal, kemudian nama akun, atau kalau di manual itu keterangan, kemudian nomor akun, atau kalau di manual itu ref ya. Selanjutnya kita juga tambahkan kode customer atau supplier. Ini fungsinya untuk mempermudah nanti dalam membuat buku besar pembantu. Kemudian debit dan credit. Nah, jika sudah, kita rapikan dulu ya supaya memudahkan. Setelah kita rapikan, maka kita akan memasukkan rumus-rumus dalam masing-masing elemennya ya. Nah, ini, oke, oke. Sementara seperti ini dulu. Nah, pada bagian tanggal, kita cukup gunakan di bagian number ya. Kita gunakan format yang time and date. Nah, sepertinya, nah ini time and date kita gunakan yang sederhana, bebas ya. Kita akan pilih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jangan lupa untuk diblok supaya nanti semuanya sama. Kemudian untuk nama akun kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Kita pergi ke bagian nomor akun atau di kolom C6. Kemudian tanda semikolon atau titik koma. Kemudian kita ke bagian daftar akun. Kita blok seluruh tabel yang ada. Kemudian jangan lupa untuk kita kunci, yaitu caranya
menggunakan FN F4 atau bisa juga dengan menggunakan F4. Nah, selanjutnya tanda semikolon. Karena kita ingin mengetahui nama akun, jadi kita pilih di bagian nomor 2 dari tabel, yaitu nama akun. Nah, sini 2, kemudian 0. Ya, maka nanti akan muncul NA atau tanda error seperti ini. Nah, ini artinya rumusnya itu sudah masuk tapi belum terbaca karena di bagian nomor akunnya belum ada kita masukkan sesuatu seperti itu. Nah, ini jangan lupa untuk di drag sampai bawah. Kemudian untuk bagian nomor akun, kita akan menggunakan data validation. Yang pertama, kita pergi ke bar bagian data, kemudian di bagian data tools, ini ada data validation. Nah, kita pilih saja data validation. Nanti akan muncul eh, bar data validation seperti ini. Di bagian allow, kita pilih list. Kita pilih list, dan di bagian search, kita akan pergi ke nomor akun. Nah, jadi kita blok semua nomor akun yang akan kita masukkan. Oke, kalau sudah enter, kemudian tekan OK. Maka nanti akan muncul kotak dengan segitiga seperti ini. Nah, jangan lupa untuk di drag sampai bawah ya. Nah, di mana ini berisi, nih ya, berisi nomor-nomor akun. Nanti kalau kita tekan salah satunya, maka akan keluar di bagian nama akunnya, seperti itu. Nah, untuk kode customer atau supplier, nanti kita akan masukkan dengan secara manual ya, kode berikut ini yaitu C01 atau C02 atau juga bisa S01 atau S02 seperti itu. Nah, pada bagian debit dan kredit cukup kita ganti menggunakan format accounting atau accounting number format. Nah, jadi nanti dia langsung formatnya keuangan seperti itu. Nah, kita akan coba mengerjakan eh, transaksi yang ada pada bulan Desember. Ini saya akan copy transaksinya terlebih dahulu supaya mudah terbaca. Nah, transaksi pada tanggal 2 itu ada membayar tagihan utang kepada toko mulia sebesar 500.000 secara tunai. Berarti ini transaksinya tanggal 2 Desember, kita masukkan terlebih dahulu ya, 2 Desember. Kemudian di bagian debit yaitu utang ya, karena pembayaran utang. Oke, berapa? 500.000. Utangnya dibayar tunai ya tadi, berarti kas. Nah, di sini kan ada nomor akunnya, nama akunnya yaitu utang. Karena kita punya dua pelanggan ya, dan dua pemasok, jadi kita harus tahu dulu hutang ini punya siapa gitu. Nah, untuk mengetahui kita lihat di bagian transaksinya dikasih keterangan apa kepada toko mulia. Berarti toko mulia itu kodenya S02. Pastikan penulisan kode ini sesuai dengan akunnya ya. Kenapa ini ditulis di bagian akun hutang, kenapa nggak di kas? Karena pada bagian kas sudah jelas ya, kas ini milik salon bahagia. Gitu. Kalau di bagian hutang, kenapa harus diberi kode atau diberi informasi tambahan? Karena hutang ini kita belum tahu punyanya di toko mana gitu. Si salon bahagia ini punya hutang di toko mana. Nah, ini ternyata hutang yang dibayar itu adalah hutang kepada tokoh mulia gitu. Makanya di sini diberikan informasi tambahan seperti itu. Nah, ini juga kita masukkan terlebih dahulu. Begitu pula nanti dengan customer ya, ataupun transaksi piutang. Nah, kita coba yang transaksi kedua, tanggal 5 Desember. Pada tanggal 5 Desember ini ada pemberian jasa kepada TMT ya, TMT Production sebesar 8 juta. 2 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Berarti salon bahagia ini menerima kas ya sebesar 2 juta tadi yang dibayar tunai ya.
Kemudian yang dibayar kemudian ada piutang ya. Nah, piutangnya 6 juta. Nah, piutangnya milik siapa? Milik TMT Production. Nah, TMT Production ini gimana? Oke, kodenya C02. Kita masukkan kode di C02. Nah, selanjutnya ini pendapatannya. Pendapatan itu kodenya biasanya 4. Oke, pendapatan 8 juta. Oke, nah gitu ya untuk cara membuat jurnal umum dari menggunakan fungsi rumus spreadsheet. Nah, kalau misalkan sudah, maka nanti akan tampak seperti berikut ini. Baik, maka nanti jika seluruh transaksi sudah selesai, akan tampak seperti berikut ini. Nah, kemudian kita akan membuat oke, oke, di sini kita akan membuat total ya. Total dengan rumus sum. Kita blok seluruh nominal debit ya. Mulai dari E6 sampai E26. Kemudian untuk kreditnya juga rumusnya sama. Oke, dari sini totalnya sudah terlihat balance ya dan seimbang antara debit dan juga kredit. Nah, segini dulu untuk penjelasan mengenai penerapan rumus fungsi spreadsheet dalam membuat jurnal umum. Untuk pembuatan selanjutnya di buku besar umum akan kita lanjutkan di video pembahasan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.